Oke, baik rekan semuanya kita lanjutkan untuk sharing session di sesi kedua. Untuk uji kompetensi di sesi kedua, itu mata ujinya adalah mengelola buku besar atau membuat buku besar. Sebetulnya dalam buku besar itu paling gampang kan? Kenapa? Kita hanya memindahkan. Cuma di sini kita disuruh untuk mendesain, membuat kolom-kolom Excel yang di kertas kerja buku besar kan? Jadi kita buat Excel sendiri, kita desain kebutuhan buku besar, dan nanti kan kita tinggal pindahkan dari jurnal yang telah kita buat. Jadi gini, untuk jurnal yang kita buat itu dianggap putus dan udah selesai kan. Artinya yang ujian pertama tadi dikumpul, maka ujian kedua itu dibagikan jurnal yang benarnya. Jadi kita nanti di sesi kedua ini akan mendapatkan neraca saldo awal, terus jurnal yang sudah benar, dan tugas kita hanya membuat buku besar, dan mungkin juga nanti ada buku besar pembantu dan neraca saldo akhir setelah kita memposting jurnal ke buku besar. Jadi begitu ya gambarannya. Oke, kita coba lihat ini dulu nih. Ini teman-teman semua ya. Untuk ujian, nanti ada ujian teori. Teori itu dikerjakan menggunakan Google Form gitu ya. Google Form atau ya Google Form. Jadi bisa dikerjakan pakai HP gitu kan. Maka nanti tolong disiapkan juga handphone yang ada kuotanya kan pas kita ujian. Jadi tidak usah pakai laptop kan. Nah ujian teori itu gampang gitu kan. Sebagai contoh aja kan. Yang pertama nanti di Google Form nanti akan di-share pada waktu kita ujian. Dan pasti nanti waktunya dibatasi ya. Jadi nanti tulis nama, jawab pertanyaan teori di menggunakan itu kan, ya menggunakan Google Form nanti kan. Dan yang pertanyaan contohnya gini, ini udah jadul nih kayak kita SD dulu kan. Jadi kelompok yang pertama itu adalah tulis betul, nanti bukan tulis nanti tinggal klik aja betul atau salah kan. Misalnya ini nih, faktur yang diterima dan bertuliskan COD menunjukkan telah terjadi transaksi penyaluran kredit. Kalau COD itu penyaluran kredit apa cash gitu ya. Jadi kalau benar, klik benar, salah, klik salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kwitansi yang kita buat berarti kita membayar sejumlah uang. Benar apa enggak? Betul apa salah gitu kan? Jurnal penutup digunakan untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Benar apa salah? Ketika diterima pelunasan dari langganan, maka akun yang didebet adalah akun piutang dagang. Benar apa salah? Kalau digunakan metode pendekatan rugi laba, ketika pembayaran iklan, maka akan didebet akun beban iklan. Jadi jawabnya betul atau salah. Nah, yang kedua adalah sesi pilihan ganda. Contohnya begini, sales jurnal adalah, ini kan bahasa Inggris. Jurnal apa, sales itu apa, kita tinggal pilih yang benar. Ini gampang kok, logika-logika akuntansi dasar. Tapi ini bahasa Inggris, jadikan bahasa Indonesia gitu kan. Premium on bond itu apa? Apakah itu sama dengan agio saham, agio obligasi, disagio obligasi, atau disagio saham? Oke, berikut. Kalau terjadi pelunasan piutang, maka data yang seharusnya terlampir adalah, nah ini tadi. Kalau piutang udah dilunasin, apa yang ada itu kan? Apakah faktur kopi, faktur asli, faktur kopi dan kwitansi kopi perusahaan semuanya bertanda lunas, atau faktur asli dan kwitansi asli perusahaan semuanya bertanda lunas? Tinggal pilih yang benar. Saat ini pemerintah banyak membangun jalan tol. Tol itu singkatan, kan? Tol juga di akuntansi. Oke, ini ada tol di akuntansi ini kan. Ya udah, emang soalnya kan suka-suka orang yang buat gitu kan. Apakah arti tol gitu kan? Oke, silakan ini dicari.
Dan yang kelima adalah dana perusahaan bisa berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman, atau benar semua. Oke, menjodohkan. Ini yang belum punya jodoh. Jadi nanti jangan kaget kalau ada soal menjodohkan kan. Artinya apa? Dia jodohkan yang di atas tuh padanannya apa? Contohnya itu sewa. Sewa itu apa? Apakah rent, pay, neraca saldo, paid, insuren, ada dan segala macam gitu kan. Tinggal cari pasangannya. Itu namanya menjodohkan. Tinggal cari pasangan. Sudah dibayar, itu apa? Paid kah atau pay? Beban asuransi itu apa? Apakah insurance expense atau prepaid insurance? Trial balance adjusted, itu apa dia? Neraca saldo disesuaikan, misalnya kan. Telah lewat waktu, apa dia? Expired atau pair. Nah, cuman gitu doang ya. Oke, itu soal yang oh, soal yang jurnal. Tadi contoh jurnal ya. Jadi setiap sesi itu ada teorinya seperti tadi. Yang tadi adalah jurnal, yang keduanya adalah untuk yang buku besar. Buku besar yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya silakan coba teori ini dilihat-lihat dulu gitu kan. Ini untuk yang benar atau salah. Bentuk akun buku besar yang umum digunakanlah bentuk berlajur saldo. Benar atau salah? Kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah ya benar gitu kan. Nomor dua, angka neraca saldo di akhir bulan yang berasal dari angka neraca saldo awal saja. Ini harus pahami. Angka neraca saldo di akhir bulan hanya berasal dari angka neraca saldo awal saja. Benar apa salah? Penggunaan akun sewa dibayar di muka menunjukkan pemakaian metode pendekatan rugi laba. Benar apa salah gitu kan? Ini kan masih jurnal, ini bukan buku besar. Penjumlahan debit suatu akun selalu lebih besar dari jumlah kredit. Yo, dipahami ya. Jumlah debit apakah selalu lebih besar dari jumlah kredit dalam akun atau perkiraan gitu kan? Suatu perkiraan. Orang-orang yang mempunyai kewajiban kepada perusahaan disebut debitur. Silakan, benar apa salah? Nah, untuk beli yang ganda buku besar, yang pertama itu adalah jumlah dana yang dikeluarkan untuk memiliki aktiva tetap itu apa? Jumlah dana yang dikeluarkan untuk memiliki aktiva tetap. Apakah nilai buku, nilai sisa, nilai residu, atau nilai perolehan? Yang berikut, pembelian kredit akan menimbulkan akun buku besar. Yang mana? Pembelian kredit akan menimbulkan akun pada buku besar yang mana? Pembelian kredit. Apakah utang dagang, pembelian, utang dagang dan pembelian, utang dagang, pembelian, buku pembantu, dan seterusnya. Pilih salah satu yang paling tepat. Perbaikan aktiva tetap dalam jumlah yang relatif kecil akan dibukukan di akun apa? Misalnya ada perbaikan yang aktiva tetap. Jadi aktivanya udah rusak, diperbaiki itu jumlahnya kecil. Itu akan dibukukan dalam akumulasi K, dalam aktiva tetap K, kekas K, atau kekas dan beban perbaikan aktiva tetap. Ingat kata kuncinya adalah relatif kecil. Secara teori itu ada itu. Oke, lanjut. Untuk mencatat besarnya penghapusan piutang akan terlihat di akun apa? Besarnya penghapusan piutang. Apakah di piutang dagang? Apakah di catatan cadangan penghapusan piutang? Apakah di beban penghapusan? Atau salah semua? Kata kuncinya mencatat besarnya penghapusan piutang. Berapa besar penghapusan piutang itu terlihatnya di mana gitu ya? Di akun yang mana gitu kan? Oke, nomor 5 yang terakhir untuk pilihan ganda. Pengendalian pembayaran beban yang tidak besar tetapi rutin biasanya menggunakan apa? Pembayaran beban yang tidak besar tapi rutin. Apakah kas rahasia, kas kecil, cash on hand atau cash di tangan atau cash in bank, kas di bank. Oke, itu ya. Terakhir, menjodohkan sama kayak di jurnal tadi. Ini jawaban tersedianya banyak. Nggak sama ya, berarti jodohnya pilih. Pemberian upah itu apa ya? Apakah apa arti apa persamaannya kan pembelian pemberian upah pemberian oke berazaskan kekeluargaan apa itu koperasi sih bisa biasanya kan
Bertujuan komersil. Apa itu? PT sih biasanya. Equipment itu apa? Kayaknya peralatan kan? Akun untuk mencatat aktiva yang umur pemakainya kurang dari 1 tahun apa? Biasakan perlengkapan kan? Oke, gampang ya? Gampang lah kalau untuk teori ya. Tapi nanti ngerjainnya pakai Google Form ya. Oke, kita keluar untuk teori. Kita lanjut kepada buku besar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa buku besar itu kita sudah disediakan kertas kerjanya kan. Soalnya juga ada kan. Kertas kerja itu berisi nanti ini neraca saldo. Ini yang awal. Oke. Waktu di eh, jurnal kita udah dikasih juga ini neraca saldo ya. Terus kita dikasih jurnal ini. Ini sebetulnya kunci dari jawaban di sesi yang satu, tapi udah dikumpul. Tapi Anda kan bisa lihat benar apa salah yang dijawab tadi. Makanya dia dipisah-pisah. Kalau tidak dipisah, efeknya gini. Misalnya kalau jurnalnya salah, pasti buku besar salah. Berarti siklus laporan keuangan salah. Sampai laporan keuangan jadi salah gitu kan. Makanya dipisah. Ini dikasih ini soal ini, bukan jawaban. Terus jurnal 2. Nah, jurnal 2 ini mereka udah rekap gitu kan. Inilah dasar kita untuk memposting, memindahkan. Ini transaksi yang kita catat tadi. Yang dicatat di apa namanya kan? Ya di kertas kerja jurnal tadi. Ini kuncinya nih. Kalau salah kasih, terkasih dulu buku besarnya, maka jurnalnya jadi benar. Oke, tugas kita di sini. Yang warna merah ini. Buatlah formulir buku besar pada sheet ini. Terus yang terakhir, buatkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, ini pakai rumus. Ini kan udah disediakan ini nanti kan. Udah rumus nih neraca saldo. Kalau angka ini juga pakai rumus. Dari mana ngambilnya? Setelah kita mengisi buku besar. Oke, saya dipahami ini kertas kerja. Nah, saya kasih contoh yang sudah ada ya. Contoh yang sudah ada, dia berada di sini. Di kertas kerja neraca lajur. Ini sesi ujian yang ketiga. Jadi sesi ujian ketiga nanti kita juga ketahuan ada buku besar yang udah benar gitu kan. Ada jurnal penyesuaian yang udah benar. Ini sesi ketiga itu adalah kita bicara bikin neraca lajur. Ini nanti ya, ini udah ada formatnya, tinggal tulis aja nanti. Jadi kita pengen tahu bentuk buku besarnya seperti apa kan. Gampang kan, gini kan. Ini kita yang buat, bukan disediakan. Karena dasarnya kayak tadi, kosong. Nah, buatlah formulir buku besar pada sheet ini. Bikin yang gampang aja, yang standar gini ya. Ini diketik, dibuat satu dulu, nama perusahaan, jalan, judul si buku besar, akunnya disesuaikan, nomor akunnya juga disesuaikan. Ini diketik, tanggal, perangan, debit, kredit, semua diketik. Dasar membuat ini dari mana? Dari neraca saldo. Jadi jumlah yang ada di neraca saldo ini awal, ya sesuai soal ya. Soal kan dikasih nih tadi nih. Nah ini kita buatkan eh, semua buku besarnya. Kalaupun tidak ada dibuatin. Ini kenapa dia lompat ini kan? Karena dia satu aja, nggak ada yang lain. Oke, semua dibuatin buku besarnya, walaupun dia nilainya nol. Jadi kita buatin ada beberapa buku besar. Cara gampangnya gimana? Satu aja. Kita buat dulu satu. Oke, udah selesai ya. Ini saya hapus nih yang lain. Yang lain saya hapus misal kan. Ini cara gampang. Hapus. Kan masih banyak nih. Ini harus kita siapin dulu. Jadi buku besar itu cuma bicaranya mindah-mindahin doang, tapi blankonya belum dibuatin. Kita ketik dulu satu. Misalnya PT-nya PT X kan, terserah PT X kan. Sesuai dengan soal lah kan. Entah berantah kan. Terus
Akunnya kas. Di mana kita ngambil akun kas? Ya, di sini. Kas. Kas di bank. Nanti buku besarnya cash di bank. Akunnya kita ambil. Ini kan rumus nih. Nah, rumus disama dengan kan aja. Sama dengan ambil kas di bank. Tuh kan. Ntar. Ini juga buat sama dengan ambil kas di bank kodenya 100. Enter. Oke, ini kan kosong nih nanti. Ini kosong ya. Dan kita buat kolom. Jadi sebelum diisi, ini dulu dikopikan. Biar kita nggak buatnya satu-satu gitu ya. Copy, Ctrl C, terserah gimana ngopinya, taruh bawah satu atau dua boleh. Ctrl V, taruh lagi bawah, dihitung mending. Tadi berapa jumlahnya kan? Kalau jumlahnya ada, ya dihitung aja, tinggal dihitung gitu. Nanti dihitung aja, satu, dua, tiga, dan seterusnya kan. Satu, dua, tiga ya. Biar gampang dikasih nomor kan. Jadi sebanyak sampai misalnya ini ada 30 misalnya kan. Maka kita buat 30 itunya, fotokopiannya. Ini udah dapat tiga ya, biar gampang, biar nggak satu-satu. Gini aja, tiga ya, tiga ya. Ini kan jadi 6 deh nih. Taruh sini, 6. Terus kita copy lagi semuanya. Baiknya ngompinya ngambil di sini, biar dia rata kan. 6 kali 6, 12, jadi kan. Jadi kan cepat ya, berkelipatan. Jangan satu-satu. Satu-satu boleh, tapi 30 kali kan. Taruh sini, ntar. Kalau udah cukup, kita kembali ke atas. Kita pindahin satu-satu. Tanggalnya, ini tanggal awal dulu. Kita kan ngambil, sorry, ngambil yang di sini. 1 November. Atau, ini enggak, ini kan karena salah ngambil ya. Tanggalnya manual boleh. 1 Desember, saldo awal. 1 November kan. 1 Desember boleh kan. 2022. Ini sesuai tanggal transaksi ya. Oke, ini gimana deh? 01 Desember, disesuaikan aja 22. Oke. Terangan saldo awal. Ini kan sama ini. Saldo awal. Langsung dia ambil saldo awalnya sesuaikan. Yang kas itu apa saldo awalnya? Kas itu adalah, lihat di sini. Nih, kas. 95. Ini kan satu. Ini udah salah 31 Desember. Ya, ambil yang neraca saldo ya. Ini yang 31 Desember. Nggak boleh ngambil ini. Tapi kita ambil ya. Ini kita copy aja lah biar gampang. Diambilkan sheet satu aja. Ini kita ambil satu, pindah. Oke, yang ini kan kosong nih kan? Ini kan saya udah copyin kan? Besok boleh nggak kayak gini Pak? Ya boleh, siapin aja dulu kan di rumah gitu. Kayak pas ujian kan udah jadi gitu kan? Tinggal kopikan. Ngopinya dari mana ya? Dari file file yang lain. Ini kan filenya beda nih. Kopikan ke file jawaban tadi. Nah, ini soal kita kan udah jadi nih. Sorry, yang ini kan? Ini kan soal nih. Nah, saldo awalnya ini. Nah, ini kan beda perusahaannya. Sido Mulyo, buku besar, udah Sindoro. Ini kan sesuaikan aja ya kan. Jadi ini diambil di situ. Kas ambil di neraca saldo awal kan. 98 juta. Terus nomor dua ya kita harus kopikan lagi gitu kan. Sesuaikan dengan akunnya ya. Ini sama dengan yang nomor dua, utang gaji. Ya, apa dia lompat. Pokoknya sesuaikan aja. Kalau dia salah ya udah salah gitu kan. Ini juga sesuaikan sama dengan neraca saldo ya. Kan nggak ada nih kalau utang nih kredit kan. Sorry. Apa tadi ya? Kode ya. Oke. Oke, jadi cara mindahin gini. Ini kan udah dapat nih. Semua akun udah kita siapin kan. Nanti lamanya di buku besarnya adalah mindahin ini. Sudah dapat, maka yang pertama itu kita tarik gitu kan.
Yang kas di bank itu kan udah nih. 98, oke kan. Kredit. Ini kalau bicara posting, harusnya kan satu-satu nih. Ini kan debit. Debit, beban asuransi pada kas kecil. Beban iklan pada kas kecil kan. Beban sewa pada kas kecil. Ini kan banyak kan transaksi kas kecil kan. Berarti kalau yang benernya, ini pindah ke buku besar beban asuransi. Ini pindah ke buku buku besar kas kecil. Tapi kalau cara gampang, karena transaksi kita kan cuma 10, ya, 10 ya tadi. Maka kita pilih aja kas di bank, maka kita cari yang sebelah kas di bank itu mana aja. Jadi maksudnya gini nih, kita cari yang kas di bank. Ini bukan kan? Bukan, ini kita besarin lah dikit. Ini kan mindah-mindah. Kas di bank, nggak ada kas kecil. Nah, ini kas di bank. Ini yang kita pindahin. Caranya, kita balik ke buku besar. Yang pertama, kita ambil tanggalnya. Oke, tanggalnya pindah ke sini. Nah, mana kas di bank. Ini ya, tanggal. Terus, biarin lah kalau kayak gitu kan. Keterangannya cukup satu aja nih. Kita nggak perlu banyak-banyak. Posting aja, biar cepat kan. Posting, kopikan. Kita ini harus hati-hati. Jurnalnya kas di banknya kredit apa debit? Nah itu ternyata debit. Maka kita balik lagi ini harus hati-hati aja. Berarti dia sebelah debit sama dengan debit. Mana ini kan? Selesai satu. Tapi terserah lah mana enaknya kan. Kalau mindahin berarti yang keduanya adalah sorry, yang keduanya pasangannya kan ini setelah kas di bank piutang dagang. Harusnya kita pindah lagi yang eh, piutang dagang gitu kan, pindahin lagi yang sebelah kredit ke buku besar piutang dagang. Tapi biar nggak repot gitu aja. Cuma ini pastikan ditandai. Yang sudah kita pindahin, pastikan di bold. Jangan double, nanti ketahuan mana yang belum gitu ya. Cari lagi kas di bank. Ini ada lagi nih, kredit kas di bank. Oke, jadi patokan kita ini aja ya. Kita balik, enak kayak gini lah, karena transaksi dikit ya. Kredit, tanggalnya dulu. Tanggalnya berapa? Mana tadi nih? Kas di bank. Nih ya. Ya, sorry, tanggal pinggir ya. Oke, posting. Jumlahnya tadi kredit. Kita pindah ke kredit. Kas di bank. Nih, kredit. Oke, tapi pastikan biar nggak lupa, ketahuan mana yang sudah, mana yang belum kita posting, kita hitamin. Ada lagi kas di bank. Ada nih. Kredit ini. Tinggal ingat-ingat aja ya. Kredit kan. Nanti kita tanggalnya ambil lagi sama dengan ambil tanggalnya kas di bank. Pinggir ya. Enter. Kredit. Sama dengan kredit. Kas di bank. Ini butuh hati-hati aja. Ketelitian ya. Nah, pastikan yang sudah kita pindahin, kita tamin. Habis. Jadi kas di bank transaksinya hanya 3 ya. Jadi selesai yang buku besarnya kas di bank. Nah, ini gimana caranya? Kan kita buat dewek gitu kan. Nanti saldo ini kita bikin rumus. Oke, rumusnya gampang. Sama dengan saldo debit, ketik tambah, sesama debit dia nambah, kurang kredit. Oke, yang kredit gak perlu diisi. Kenapa? Pasti akunnya harta, aset itu satu, itu pasti dia debit. Tinggal ini di copy. Oke, selesai. Ini kan berlebih. Berlebih mau dihapus ya silakan. Mau dihapus ya. Selesai tugas kita satu kas besar. Tugas kedua adalah kita lihat di bawahnya apa lagi. Utang gaji ada apa enggak? Walaupun enggak ada dibuatin. Nanti yang kedua adalah membuat buku besarnya.
utang gaji. Pak, ini nggak ada transaksi ya, biarin. Kalau nggak ada transaksi utang gaji, biarin. Kayaknya nggak ada tadi kan. Tapi tetap harus kita buatin buku besar. Buku besar tuh disetting untuk semua akun yang ada di neraca saldo ini. Selesai ya? Nah, langkah ketiga belum selesai. Ini yang kita isi berdasarkan buku besar. Tinggal kita lihat saldo akhirnya. Kas di bank berapa tadi? 95.000 juta. Terus kas kecil berapa? Ya belum kita buat. Kalau udah kita buat tinggal kita pindahin. Dan itu dilakukan semua sampai semuanya selesai. Kalau udah selesai, pastikan ini jumlahnya balance. Kalau tidak balance, berarti ada yang salah. Ini salah nih, kenapa ya belum selesai? Harusnya jumlah ini dengan jumlah ini adalah sama, kan? Oke, itu untuk yang mata uji buku besar. Waktunya 2 jam. Panjang waktunya, kan? Tapi kalau udah selesai nanti bisa aja duluan itu ya. Misalnya jurnal yang pertama itu kan waktunya 4 jam. Tapi kalau Anda selesai 1 jam, ya udah nanti dikumpul, nanti akan dikasihkan untuk yang soal yang nomor duanya ya kan. Atau nanti tergantung asesornya. Apakah asesornya tunggu dulu selesai semuanya, mulai dari awal, atau boleh dibagikan satu-satu gitu kan. Karena kalau kita ngerjain buku besar, terus ada kawan yang, sorry, kita ngerjain masih jurnal, kawan udah buku besar, karena kan kuncinya dapat. Pada saat kita membuka soalnya buku besar, nah jawaban jurnal ketahuan. Ini jawaban jurnal. Nanti Anda ngetik kayak gini nih. Jurnal itu juga dibuatin ini, lembar kerjanya nanti gini. Oke, kalau nggak percaya, nanti kita lihat lembar kerja jurnal tadi. Ini don't save. Gampang, gampang, gampang ya. Ini untuk kompeten tuh gampang. Jadi Anda yang selain akuntansi jangan takut gitu ya. Masa takut belajar akuntansi susah. Gampang gitu kan. Nanti kita lihat yang lembar kerja jurnal ya. Tadi kan intinya yang kita bahas di jurnal tadi kan cara pencatatannya ya kan. Yang lembar kerjanya seperti apa. Nanti kita lihat contoh lembar kerja jurnal. Yang jurnal. Oke, nah ini yang jurnal. Jadi yang kita bahas tadi itu juga harus diisikan secara manual dulu. Oke, diisikan ini soal ya, yang dikerjakan yang merah. Ini juga soal. Ini lembar kerja jurnal yang kita kerjakan. Ini yang dibuat tadi transaksinya tanggalnya berapa gitu kan. Nomor juga harus diisi. Nomornya ya 01 gitu kan. Ya bebas lah, tidak ada ketentuan. Nanti tanggalnya berapa itu kan, 1 Desember tadi kan, 2022 kan. Transaksinya apa tadi? Pembayaran gitu kan. Listrik, misal. Kode akunnya. Nah, ini menarik. Kode akunnya cukup diketikkan di sini aja. Kalau ketik sini jawabannya keluar sendiri. Misalnya jawabannya debetnya apa tadi jurnalnya? Debetnya bayar apa tadi? Beban apa ya? Dan cari akunnya. Beban misal ya, beban rupa-rupa kantor 609. Ketik aja 609. Nanti jawabannya angkanya udah keluar. Nah, gitu kan. Kita nggak perlu ngetik nama akun. Jumlahnya ya ditulis 100.000 atau 1 juta. Kreditnya apa? Kas kecil. Kas kecil berapa ini? Nanti kan soal kan dikasih bisa lihat itu kan. Kas kecil atau kas kecil 101 ya. Ketik 101. Muncul dia jawabannya ini pakai ini aja. Nah, buat aja nama sendiri. Abdul gitu kan. Abdul Manaf. Jadi itu aja yang di sini. Yang di sini yang abu-abu. Yang perlu diisi adalah yang diarsir warna abu-abu ya. Oke, jadi semua jurnal yang kita bahas di sesi jurnal itu dibuatnya ke sini, bukan ke tabel yang kita bahas. Tabel itu kan untuk menggampangin. Terus apa lagi yang perlu itu ya? Kalau membuat buku piutang pembantu ya,
Ini dibuat juga buku besar pembantu piutang, piutang, utang, ya. Kalau ini kan berdasarkan customer. Dasarnya dari mana? Dari ini. Nah, ini dibuat satu-satu. Jadi buku piutang pembantu piutang, utang piutang ini yang pelanggan ya. Ini pemasok ini utang, ini adalah piutang. Piutang diketik customernya, diketik customernya siapa, ya kan? Sesuai dengan ini kas 001. Ini tinggal keterangan aja kan, customer 001. Akunnya apa? Akun piutang. Akun piutang lihat di sini 102. Oke, tanggal itu apa? Apa yang kita pindahin? Kalau ada yang ini harus dilihat dari transaksinya kan. Piutangnya customer 001 itu siapa gitu kan? Patokannya ini pasti dia cuma sebatas ini doang. Saldo awal ini, jadi kita buat dulu saldo awal, ya kan? Ini saldo awal. Ini hampir sama ke ini sebenarnya buku besar ini, tapi istilahnya lah buku besar pembantu ya. Jadi hanya per customer, per vendor gitu ya. Jadi saldo awal itu adalah 21 juta. Oke, langsung aja ya kan. Kredit ya. Piutang debit apa kredit? Debit. Itu sama dengan buku besar, 21 juta. Terus apalagi yang masuk ke sini? Pasti yang masuk di situ adalah kalau ada pembayaran piutang dan utang. Ya, nanti kalau ini udah selesai, ini juga dikerjakan. Biasanya waktu kan 4 jam. Itu kita lihatnya nanti gimana perubahannya. Kalau ada customer kita pasti tadi kan di soal ada yang jual, ada yang beli ya. Nanti kalau dia jual secara kredit, maka akan nambah saldo piutang. Nanti kalau ada orang tuh melunasi piutangnya, customer yang sama, maka dia mengurangi piutang buku pembantunya ya kan. Sebenarnya di praktek ini udah nggak ada ya, karena soalnya ada ya udah dikerjain aja. Pembantu utang juga gitu kebalikannya. Kita beli, tentu kita punya utang gitu kan. Utang dengan siapa? Maka customer suppliernya dengan siapa tadi? Di sini ada yang awalnya ya kan, yang bawah. Cuma dua kak. Jadi transaksinya cuma dua. Nanti dilihat aja transaksi jurnal itu ada pembelian dan penjualan, ada pelunasan, dan ada yang kita membayar, ada yang kita nerima pelunasan. Di sini ada yang kita membayar pelunasan. Ya tinggal dipindahin aja keterangan itu kan. Keterangan nanti ya itu pelunasan cukup aja ya. Penjualan kredit, pelunasan, ya udah itu aja. Kalau membuat tanggal apa namanya kan, nomor fakturnya juga boleh kan. Tapi ini hanya sebagai pembantu. Ini sama konsepnya dengan eh, posting. Tapi di sini yang kita ambil utang piutang, pembelian kredit, penjualan kredit, pelunasan utang, dan penerimaan piutang. Itu yang pindah ke sini. Sesuai dengan nomor atau nama customer dan supplier kan. Oke, itu yang dimaksud dengan buku pembantu ya. Gitu aja untuk yang ini yang jurnal tadi ya. Kita kan udah bicara buku besar, teman saya kelupaan waktu di sesi jurnal, saya bahas sampai ke cara pembuatan. Tapi waktu di sharing sesi yang pertama kita kan udah tulisin cara buat jurnal umum ini ya. Oke, itu untuk sesi buku besar. Tapi kalau ini udah selesai maka kita udah kompeten dua. Jadi jurnal udah kompeten, buku besar udah kompeten, masih ada dua mata uji lagi kan. Itu adalah jurnal penyesuaian dan laporan keuangan atau siklus akuntansi kan raca lajur kan. Oke, cukup ini dulu video tutorial singkat kita tentang buku besar. Tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah kita semuanya kompeten. Salam kompeten kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.